Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rizdo Effandi, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Hari ini kita akan bahas pertemuan ke-10 Hukum Penitensier terkait dengan lembaga-lembaga pemidanaan, penindakan, dan kebijaksanaan. Langsung saja, tindakan dan kebijakan. Ya, dimaksud tindakan di sini dalam bahasa Belanda itu disebut maatregel. Ya, maatregel adalah lembaga hukum yang disebut dalam hukum positif secara langsung hubungannya dengan putusan hakim yang mengadili perkara pidana. Tetapi bukan merupakan suatu pemidanaan dan bukan pula merupakan kebijaksanaan. Jadi benar-benar tindakan ya. Hukuman itu treatment. Salah satu lembaga hukum Belanda, tindakan atau maatregel, itu menempatkan seseorang di bawah pengawasan pemerintah atau lembaga ya, di mana seseorang itu dapat dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan negara atau dapat dikatakan sebuah lembaga yayasan yang dididik dengan keinginan pemerintah hingga orang itu mencapai umur yang cukup 18 tahun. Nah, kemudian biasanya itu anak ya, berarti. Kemudian perbedaan antara pidana dan tindakan itu, pemidanaan dengan penindakan, bahwa suatu pemidanaan itu hakikatnya merupakan suatu kebijaksanaan untuk memberi semacam penderitaan kepada seorang pelaku tindak pidana. Sedangkan pada penindakan menurut hukum itu kesengajaan untuk memberikan penderitaan yang saat itu tidak ada sama sekali. Nah ini ya, jadi memang beda ya. Pemidanaan itu menghukum, tindakan itu seperti membina ya, melakukan suatu proses pembinaan. Karena memang hakikatnya suatu kebijaksanaan untuk memberi penderitaan ya. Jadi penindakan itu untuk memberikan semacam penderitaan yang seperti tidak sama sekali. Nah, ini secara komprehensif ada perbedaan antara pidana dan tindakan menurut Al-Ross, Concept of Punishment. Tujuannya yaitu pidana ditunjukkan pada pengenaan penderitaan. Kedua, pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan. Perbedaan pidana dan tindakan itu dikatakan tidaklah didasarkan atau tidak adanya unsur pertama, akan tetapi harus didasarkan pada tidak adanya unsur kedua. Ya, jadi dia benar-benar tidak melakukan pencelaan ya, kemudian dikenakan penderitaan. Bentuk-bentuk tindakan yang dikenal dalam hukum pidana itu ada penempatan seorang di bawah pengawasan, penyerahan anak kepada lembaga untuk dididik, kemudian sampai anak itu menjadi dewasa. Nah, ini pasal 45 juga mengatakan dalam hal penuntutan pidana, orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat memerintah supaya dikembalikan ke orang tua tanpa pidana apapun, atau memerintah supaya yang bersalah diserahkan pada pemerintah untuk dibina. Itu ada pasal-pasalnya dari 489 sampai 540. Serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Jadi memang jika perbuatannya itu merupakan kejahatan ya, tapi dia belum lewat 2 tahun serta dinyatakan tidak bersalah, jadi dia bisa diserahkan pada pemerintah atau kembalikan ke orang tua. Nah, ini pasal 54 KUHP ada 3 kemungkinan hakim memberi sanksi terhadap anak di bawah umur ya, belum 16 tahun. Pertama, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan ke orang tua. Yang kedua, memerintah supaya yang bersalah diserahkan ke pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga, adanya penjatuhan pidana.
Nah, cuman ada batasan yang belum cukup umur atau belum dewasa, tidak ditemukan keseragaman sebenarnya di antara undang-undang yang berlaku. Ketentuan perdata mencantumkan, tapi kalau pidana tidak ada keseragaman ya. Ada 21 tahun, ada yang 18 tahun, tapi tetap pada umumnya 18 tahun ya. Nah, KUHP ini batas usianya ialah kejahatan yang belum berusia 16. Namun dewasa ini yang dipakai ukuran yuridis adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97. Dengan catatan dewasa itu adalah 18 tahun. Nah, kemudian di sini nih ya, terhadap anak nakal ada pengadilan anak. Ya, bisa di pidana dijatuhkan pada anak nakal, pidana pokok dan tambahan. Pokoknya itu penjara, kurungan, denda, sama ya seperti orang dewasa pasal 10 KUHP, tapi dia ada pidana pengawasan. Nah, kemudian selain ada pidana pokok, anak nakal dapat juga dijatuhkan tambahan seperti perampasan barang atau pembayaran ganti rugi. Sama ya seperti orang dewasa ada pidana tambahan. Kemudian ada tata cara pembayaran ganti rugi diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya memang perbedaannya di sini ada pidana pengawasan ya, artinya dia bisa diawasi, hukuman itu diawasi, tidak perlu penjara. Nah, kemudian ini di pasal 24 tindakan ya, bukan penjara kalau ini tindakan yang dijatuhkan oleh anak itu seperti mengembalikan orang tua, menyerahkan pada negara, menyerahkan kepada departemen sosial. Nah, yang mana semuanya itu untuk membina, membimbing, mendidik ya agar anak itu bisa lebih baik lagi. Nah, tindakan ini dapat disertai dengan teguran juga dengan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Nah, ada teguran ya di dalam sana. Istimewanya sanksi bagi anak yang melakukan kejahatan, putusan hakim dapat ditentukan supaya yang bersalah kepada orang tuanya tanpa pidana apapun. Nah, ya, jadi putusan hakim dapat ditentukan supaya yang bersalah itu orang tuanya. Biasanya bila hakim meyakini bahwa perbuatan pidana dan kesalahan seseorang, maka hakim akan menjatuhkan pidana sekalipun ada hal yang meringankan. Akan tetapi dalam hal anak nakal tidak demikian. Ya, jadi beda ya. Memang lebih istimewa. Anak yang melakukan kejahatan bila dibandingkan dengan orang dewasa, di dalam putusan hakim dapat ditentukan supaya yang bersalah kepada orang tuanya tanpa pidana apapun dipulangkan ya. Meskipun penempatan anak nakal di bawah pengawasan pemerintah untuk dididik, dibina sebagai suatu tindakan dan bukan merupakan pidana, namun tidak dapat disangkal bahwa tindakan seperti itu juga membawa penderitaan bagi anak. Jadi seringan-ringannya hukuman untuk anak itu sebenarnya juga membawa penderitaan dan memberi efek jera ya bagi anak itu. Ada keterangan Lamintang menyimpulkan bahwa tindakan dalam lembaga hukum disebut dalam hukum positif ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara, tetapi yang bukan merupakan pemidanaan atau kebijaksanaan. Sedangkan yang dimaksud kebijaksanaan itu adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif. Secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dengan mengadili perkara pidana. Akan tetapi bukan merupakan suatu pemidanaan atau tindakan. Nah, nanti kita akan lihat ya. Di Belanda, tindakan Oterking and Headvaker, penarikan dari peredaran ya. Di situ disebut bahwa dalam putusan hakim suatu benda yang telah disita dapat ditarik dari peredaran. Dengan putusan hakim telah menyatakan seorang telah melakukan kejahatan. Dengan putusan hakim berdasarkan pasal 9A tidak ada pidana yang dijatuhkan. Ya. Ini merupakan hasil sisipan yang menentukan seseorang itu dengan putusan hakim dapat dinyatakan terbukti telah melakukan yang didakwa. Karena kecilnya perbuatan, keadaan pada waktu melakukan, sesudah melakukan, tidak dijatuhkan pidana. Jadi dalam hal ini benda yang disita dapat dikenakan tindakan juga ya, berupa penarikan dari peredaran. Putusan hakim tidak dengan putusan bebas atau lepas bahwa suatu delik telah dilakukan. Nah ini ya,
Jadi memang syarat-syaratnya untuk dapat disitanya ya, dilakukan penetapan hakim. Nah, tindakan jenis ini mirip sekali sebenarnya dengan pidana tambahan berupa perampasan. Nah, bagaimana benda yang tidak bergerak nih pertanyaannya. Tindakan jenis ini sebenarnya menurut Suringa tidak dapat dirampas ya kalau yang tidak bergerak. Nah, tindakan jenis itu juga dalam pidana dan tindakan semacam ini perlu dimasukkan juga dalam rancangan KUHP yang baru. Nah, di Indonesia sebenarnya Undang-Undang 7 tahun 1955 darurat ya tentang tindak pidana ekonomi telah diperkenalkan beberapa jenis tindakan baru seperti tindakan tata tertib. Nah, tata tertib ini salah satunya penetapan perusahaan si terhukum ya, perusahaan si terdakwa ya yang dihukum ya, di mana dilakukan suatu tindakan ekonomi di bawah pengampuan selama 3 tahun. Dalam hal ini pidana ekonomi itu adalah kejahatan. Nah, pelanggaran itu selama 2 tahun dia benar-benar di dalam pengampuan. Ya. Kedua, mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya Rp100.000 selama 3 tahun dalam hal tindak pidana ekonomi. Dalam hal tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran, uang jaminan itu adalah sebanyak-banyaknya Rp50.000. Kemudian mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut tafsir yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Dalam hal cukup bukti bahwa tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh si terhukum. Kemudian mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa memperbaiki akibat satu sama lain. Semua, nah itu biayanya terhukum ya, sekedar hakim tidak menentukan lain. Jadi jenis tindakan tata tertib ini dijatuhkan sama-sama dengan pidana, kecuali dalam hal diberlakukan pertanggungjawaban yang tersebut dalam butir B tidak dapat diterapkan. Yang jelas ini adalah tindakan tata tertib ya. Itu hanya di dalam undang-undang khusus. Nah, itu sedikit ya terkait dengan lembaga kebijakan dan tindakan. Ada tindakan tata tertib ya. Ada tindakan pengembalian ke orang tua. Nah, itu tadi ya. Beberapa kebijaksanaan dan tindakan di luar dari pidana hukuman itu sendiri. Terima kasih, kita bertemu lagi ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.